Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sekalian, perlu kita ketahui terkadang bahwasanya Allah memberi kita ujian dari berbagai macam kenikmatan, dan Allah memberi kita kenikmatan dari berbagai macam ujian. Maka dari itu, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kenikmatannya. Selanjutnya, marilah kita dengar tausiah Islamiyah dari guru kita Kiai Haji Syairoji yang bertema mengisi Ramadan di tengah ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahral khairat wal barakat wa syahrat ta'at wa syahras siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Kita semua masih diberikan panjang umur. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, dan pada saat ini insya Allah kita semua masih tetap diberikan nikmat iman dan Islam. Sehingga karena berbagai macam nikmat itulah, alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia dan istiqomah untuk mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena Ramadan tahun ini berada pada situasi yang mencekam dan memprihatinkan. Karena kita semua sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya wabah corona yang menimpa hampir semua negara di dunia. Tidak ketinggalan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Saat ini wabah corona sudah menyebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan beberapa wilayah, beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota telah menyandang zona merah, sehingga dengan disebutkannya zona merah, maka beberapa daerah tersebut pada saat ini memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB. Dengan diberlakukannya PSBB, maka otomatis ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh warga negara atau oleh penduduk yang ada di wilayah yang memberlakukan PSBB tersebut. Masyarakat dibatasi dalam berinteraksi sosial. Masyarakat dibatasi
dalam melakukan hubungan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh berkerumun, masyarakat tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Bahkan pelaksanaan kegiatan ibadah pun mendapatkan batasan-pembatasan. Salah satunya yang hendaknya dihindari oleh masyarakat muslim adalah bagaimana kita tidak boleh melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Masyarakat diharapkan tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tarawih keliling juga ditiadakan dan lain sebagainya. Kota Bogor adalah merupakan kota yang memberlakukan pembatasan sosial berskala besar, sehingga bagi masyarakat Kota Bogor, aturan-aturan yang terdapat dalam PSBB tersebut berlaku juga bagi masyarakat Kota Bogor. Nah, terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, kita semua merasa prihatin, khususnya bagi kita di Masjid Jami Ar-Rahim ini. Kita merasa bersedih dan prihatin karena pada tahun ini kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kita juga untuk sementara menghentikan sholat Jumat. Kuliah subuh yang dulu biasa kita laksanakan setelah sholat subuh, hari ini ditiadakan. Anak-anak juga tidak bisa melaksanakan pesantren kilat. Buka bersama yang biasa kita lakukan minimal 3 kali dalam seminggu juga tidak bisa kita lakukan. Ini semua karena kita mengikuti peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan saat ini. Semua aturan ini kenapa dilaksanakan? Karena dalam rangka menghambat penyebaran virus corona yang pada saat ini memang sudah masih menyebar sedemikian rupa. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, dengan diberlakukannya peraturan-peraturan yang ada pada PSBB tersebut, terutama terkait dengan pelaksanaan ibadah. Lalu, apakah dengan adanya larangan, dengan adanya aturan terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan ini, sholat tarawih misalnya, kita tidak bisa melaksanakan berjamaah di masjid. Kemudian sholat Jumat juga tidak kita lakukan. Lalu, apakah dengan peraturan-peraturan seperti ini kita berhenti beribadah? Tentunya tidak. Dengan ada aturan-aturan seperti ini, justru ini harus kita ambil hikmahnya. Ada peluang ibadah yang bisa kita lakukan. Misalnya, ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah tarawih di masjid, maka tarawih itu kita pindahkan ke rumah. Sholat tarawih itu kita laksanakan di rumah bersama keluarga. Alangkah indahnya ketika seorang ayah menjadi seorang imam, lalu kemudian istri dan anak-anaknya menjadi makmum. Ini mungkin yang belum pernah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Maka dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala saat ini, maka mari kita manfaatkan. Jangan sampai kita berhenti beribadah, karena peluang-peluang ibadah itu masih tetap terbuka. Sekali lagi, kita manfaatkan situasi seperti ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita bersama keluarga. Mari kita sholat tarawih bersama keluarga. Seorang suami, seorang ayah menjadi imamnya, seorang anak, istri dan cucu-cucunya menjadi makmum di belakangnya. Setelah itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera berakhir, agar kita semua keluarga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua keluarga terhindar dari wabah penyakit ini. Saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan tahun ini, mari kita manfaatkan untuk kita terus melakukan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda bahwa Ramadan itu adalah termasuk bulan sabar, syahrus sabri, was-sabru sawabuhul jannah. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan orang yang sabar insya Allah dia akan diberikan balasan dengan surga. Nah, hari ini Ramadan tahun ini
Di samping Ramadan itu merupakan ujian, tapi kita juga mendapatkan ujian yang lain dengan adanya wabah corona ini. Maka dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan kesabaran kita. Sabar menerima musibah ini. Tapi dengan catatan, mari kita dengan musibah ini kita tidak kemudian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan musibah ini kita harus terus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan musibah corona ini berarti kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian semakin dekat. Kematian semakin dekat. Kematian mengintai kita semua. Untuk itu, musibah ini, ujian ini justru harus mendorong kita untuk bagaimana kita meningkatkan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Setelah sholat tarawih berjamaah di rumah, kita juga melaksanakan tadarus bersama di rumah. Mungkin selama ini kita jarang membaca Al-Quran. Selama ini kita keluarga jarang membuka kitab suci Al-Quran. Maka dengan situasi seperti ini, mari kita manfaatkan untuk tadarus Al-Quran. Kita niatkan untuk bagaimana kita menghatamkan Al-Quran pada tahun ini. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Syahrul Ramadan, syahrul muasah." Bulan Ramadan adalah bulan solidaritas. Bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Untuk itu, maka pada bulan Ramadan tahun ini mari kita manfaatkan untuk saling berbagi. Bulan Ramadan tahun ini mari kita manfaatkan untuk saling kita solidaritas antar sesama. Bulan Ramadan tahun ini kita untuk berbagi apa yang kita miliki hari ini. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada bulan Ramadan tahun ini mari kita introspeksi diri. Mari kita cek seluruh warga masyarakat kita. Apakah ada masyarakat kita hari ini mungkin yang tidak bisa makan, yang tidak bisa berbuka karena tidak ada makanan? Kita cek pada seluruh warga masyarakat. Jangan-jangan ada warga masyarakat kita yang kemudian tidak bisa makan sahur karena mereka tidak punya beras. Tidak boleh terjadi seperti ini. Tidak boleh ada warga masyarakat yang kemudian dia tidak bisa berbuka karena tidak ada makanan. Tidak boleh ada warga masyarakat yang kemudian dia tidak bisa makan sahur karena tidak punya beras. Untuk itu, disinilah kesempatan kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, kualitas amaliyah kita. Mari kita berbagi kepada mereka yang pada saat ini beruntung. Mari kita berbagi kebahagiaan kepada mereka mungkin yang pada saat ini terdampak dengan virus corona ini. Sehingga alangkah indahnya hubungan masyarakat yang miskin kemudian dapat tersantuni, yang kemudian diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan, dengan kelebihan harta, kemudian hartanya bisa dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Sehingga hubungan sosial masyarakat akan semakin erat, hubungan Islamiah akan semakin indah. Dan Ramadan tahun ini insya Allah akan lebih berkah buat kita sekalian. Khusus di Masjid Jami Ar-Rahim pada tahun ini insya Allah kita akan melakukan santunan kepada mereka yang pada saat ini membutuhkan santunan, sehingga santunan yang diberikan ini mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang pada saat ini mungkin terkena dampak dari virus corona. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona ini dari muka bumi, khususnya dari negara Indonesia dan khususnya dari Kota Bogor. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.